data sistem informasi geografi ya, tentunya kita harus mengetahui dulu bagaimana proses dalam membangun data geografi tersebut. Tahapan dalam pembangunan data sistem informasi geografi tentu pertama adalah mengumpulkan data-data, ya. Kemudian kita input data tersebut ke dalam, dengan cara melakukan digitasi, transformasi, dan mengimpor data tersebut. Kemudian kita melakukan processing, editing, storage, dan keep, dan menambahkan database terhadap data tersebut. Setelah itu yang berikutnya adalah output untuk hal tersebut, apakah kita buat laporan, maps, atau foto. Yang akan kita lakukan hari ini adalah bagaimana menginput data ini. Jadi mengumpulkan data, saya akan coba menggunakan data Citra nantinya dengan salah satu program ya, yaitu pakai SAS Planet untuk mendownload Citra. Saya akan coba contohkan di NTK ya. Kemudian bagaimana kita mendigitasi, membangun data spasial. Ya. Setelah itu kita bagaimana membangun data base-nya nanti sehingga menjadi data sistem informasi geografi. Ya. Di dalam GIS, karena dia adalah berupa database, sehingga kita harus membuat suatu manajemen data. Ya. Jadi manajemen datanya adalah kita buat suatu direktori, kemudian di situ ada beberapa direktori yang berfungsi untuk menyimpan data tersebut, supaya pada saat kita mau ambil data kita itu tidak tersebar di semua tempat ya. Jadi pertama adalah project, ini adalah layout nanti project apa yang kita buat, misalnya tentang penutupan lahan dan sebagainya. Kemudian data umumnya ya, master datanya, kemudian master data ini data umum misalnya, misalnya kita memetakan peta untuk wilayah NREKAM ya, berarti yang kita butuhkan adalah berarti data dari peta kabupaten ya, sehingga itu akan lebih bagus untuk itu. Kemudian mikrodata adalah data-data tentang data yang spesifik yang kita buat. Misalnya nanti tentang penutupan lahan, ini adalah bentuknya save file nantinya. Yang nomor 2 juga ada bentuknya save file. Kemudian project data ini adalah bentuknya MXD karena dia project. Kemudian biasanya kalau kita ingin membuat laporan, kita membutuhkan database. Jadi data save file itu dia mempunyai data DBF. Nah, itu yang nanti akan kita gunakan untuk database. Kemudian kalau kita buat sudah membuat project, bisa kita men-layout dan menghasilkan gambar, sehingga hal tersebut bisa kita buat laporan. Jadi manajemen data dalam GIS ini sangat penting, karena ini berhubungan nanti dengan bukan 2, 3, atau 4 data ya, tapi ini berhubungan dengan banyak data. Satu layer saja itu terdiri minimal dari 3 data ya. Kalau misalnya ada 10 layer, dikali aja, berarti ada banyak. Oleh karena itu kita membutuhkan tentang manajemen data ya. Mungkin yang banyak akan kita gunakan nanti adalah ArcGIS ya, ArcGIS nantinya. Kemudian program-programnya dalam ArcGIS ada ArcMap ya, ada ArcCatalog ya, ini ada ArcCatalog. Kemudian ada kalau kita lihat bentuknya dia ArcCatalog itu mirip dengan Windows Explorer. Jadi ini adalah katalog, ini Windows Explorer. Cuma yang membedakannya, satu kalau file save file, satu di sini di katalognya itu lebih besar. Ya. Kemudian ada juga ArcGlobe ya, dia itu mirip dengan globe ya, dengan bola bumi atau Google Earth. Ini akan tampilannya akan begini. Kemudian ada ARSIN untuk menampilkan 3 dimensi ya. Jadi ini bentukan 3 dimensi bisa ditampilkan di ARSIN. Kemudian ArcMap ini yang akan kita gunakan kemudian. Jadi bisa kita tampilkan kayak misalnya citra dan sebagainya. Oke, itu adalah gambaran tentang bagaimana membangun data GIS. Sekarang adalah bagaimana persiapan pembangunan data GIS. Pertama adalah tentu kita akan menyiapkan data citra, ya, penyewaan data citra. Ini saya coba ambil untuk NPK. Nanti saya akan share-kan linknya ya. Jadi programnya itu namanya adalah SAS Planet ya. Jadi ini kita klik akan tampil tampilannya kayak SAS Planet gitu ya. Jadi
yang pertama adalah kita mendelinasi lokasi mana yang akan kita ambil citranya. Jadi kita pilih yang di shift ini, ya. Ini kita pilih, ya. Kemudian kita pilih rektanguler, jadi dia buat kotak, ya. Ini akan kita lihat. Dia buat kotak kayak gini, baru kita klik. Kita klik ini, kita blok wilayah akan kita kaji. Ini misalnya ini, kita oke. Nah, kemudian setelah kita blok, kita cancel dulu ya, supaya kita melihat kedetailannya. Jadi dia akan streaming kedetailan citra tersebut. Jadi di sini ada 18, berarti kalau dia begini, resolusi 18 itu yang akan kita dapat nantinya. Ya. Sedikit lagi. Oke, jadi lokasi ini sudah kita streaming pada tingkat kedetailan 20 tadi. Jadi sisa kita pilih ini, langsung last selection aja. Ya. Kemudian kita pilih yang generate-nya, ya. Di download ya. Jadi di generate-nya kita pilih, kemudian yang akan kita ambil. Coba lihat dulu. Ini di sticknya ya. Yang kita pilih di sini di output filenya kita gunakan ECW, ya. ECW. Kemudian kita simpan filenya itu, misalnya kita harus buatkan database-nya dulu, ya, tempat kita menyimpan datanya. Ya, kalau di saya itu saya taruh di drive D, ya. Kemudian kita buat project datanya, misalnya ini namanya kota Nrekang ya, Nrekang ya. Jadi Nrekang ya. Kemudian di dalam sini saya akan isi sesuai dengan tadi, ada 01 itu adalah project ya. Kemudian 02 itu adalah master data ya, data utama dan itu. Kemudian 03 adalah mikro data. Kemudian 04 itu adalah data tabular. Dan kalau kita mau membuat sampai gambar itu, bisa kita buat 5 untuk gambarnya. Dan yang terakhir itu adalah kalau mau buat laporannya, itu bisa kita buat laporannya. Oke. Jadi tempat menyimpan datanya kita taruh aja di master data ya, data yang baru diolah semua. Seperti ini citra SAS dari kota Nrekang. Jadi ini kita simpan, resolusinya kita tadi adalah di 20 ya. Kemudian diikat dengan referensinya map dan cat ya. Kemudian kita start, dia akan bilang. Jadi dalam proses mendownload,
Sambil kita tunggu ya. Sedikit lagi ya. Oke, berarti data kita itu udah tersimpan ya, udah tersimpan di tempat tadi di D, ya, di D, kemudian di project GIS, ya, di project GIS, kemudian dia kota NRK, ya, kita taruh di master data. Jadi data yang di download adalah ini ya, Citra SAS kota NRK, ya. Setelah itu kita buka program ArcGIS-nya, ya. Jadi kita buka program ArcGIS-nya, ya, di ArcGIS-nya, kemudian yang kita gunakan adalah RMap, ya. Kita akan tunggu prosesnya, ya. Oke, setelah itu kita pilih yang new template saja, ya. New template, blank, ya. Jadi oke. Kemudian di dalam RMap ini terdiri dari ada file, ada edit, ya, ada view, kemudian bookmark, insert, selection, geoprocessing, customize, video sampai help. Yang utama di dalam JS yang perlu kita pahami adalah pada saat kita berpikir save di sini, ini berarti kita save project, ya. Kalau kita berpikir tentang layar adalah ini add data, ya. Ini yang penting kita ketahui. Jadi kita lanjut. Jadi kalau kita udah pahami itu, jadi satu layar ini bisa di save dalam satu project. Jadi satu kali buka itu bisa kita lihat hasilnya, ya. Oke, kita akan mulai memasukkan data yang hasil tadi. Caranya adalah pilih file, bisa dengan add data, ya, pakai add data ini. Atau secara umum bisa kita lihat masukkan pakai ini, ya, add data. Jadi ini kita add data. Kemudian kita buka di tempat yang tadi, ya, di project. Tapi misalnya kita pertama kali menggunakan ArcGIS ini, kita gunakan connect to folder, ya. Jadi pilih connect to folder, ya. Kemudian kita pilih di drive C, kemudian drive D, kemudian dia di project, kemudian dia namanya tadi adalah kota NRK, ya. Jadi otomatis kita ini nanti, kemudian oke, ya, berarti kita otomatis pada saat kita buka workspace kita adalah ini, ya. Jadi dia tempatnya tadi di master, ya. Kemudian kita gunakan yang ini, ya, yang ECW ekstensi, add datanya, ya. Jadi ini sudah dimasukkan di sini, ya. Jadi ini bisa rubah sistem koordinatnya, view data frame, ya. Kemudian ini kita rubah. Kita gunakan yang 1984, ya. Ini aja, ya. Nah, ini harusnya dalam geografi. Beda meter kita rubah lagi. Saya akan coba buka baru supaya lebih bagus.
Oke, oke. Eh, ini sudah kita robah data frame. Jadi kita gunakan sampai 1984 ya. Kemudian kita add, masukkan ke ECW ya. Oke. Jadi dia langsung dalam derajat ya. Jadi kita save saja ini ya, kemudian dia akan lanjut derajat. Kemudian cara berikutnya adalah bisa juga kita lihat berdasarkan ini ya. Dari sini pada saat kita save ya. Jadi ini save di stick ini yang kita robah adalah sistem koordinat yang ini. Jadi yang kita gunakan adalah geographic latitude longitude ya. Jadi projectionnya. Ya. Kemudian ini kita save, jadi namanya nanti ya. Namanya nanti kita gunakan ini adalah kita tambah aja ya. Ini jadi latmon ya. Jadi, kemudian kita simpan. Jadi dia sistem koordinat jelas ya. Oke. Kemudian data itu bisa kita tambah lagi ya. Jadi tidak perlu kita save lagi. Kita pilih buka yang baru, biar saja. Ya, tidak usah disimpan ini ya. Jadi saya akan tambah add data. Saya gunakan yang ini, yang get mana. Ini ya, ini resolusi. Ya. Tapi resolusi kita tadi yang kurang bagus ya. Jadi kita rubah ke last section. Ininya yang lupa kita tadi di 20 ya. Jadi kita gunakan nama latmon 2, perhatikan lagi sistem koordinatnya. Oke, kita pakai data aja. Start. Oke, kita lihat hasilnya. Jadi ini prosesnya. Jadi yang perlu diperhatikan pada saat kita menggunakan Terasat adalah pertama kita memperhatikan ekstensinya yang akan kita gunakan yang ECW itu adalah filenya kecil. Kemudian yang berikutnya adalah kita gunakan sistem koordinatnya apa, ya itu yang utama nantinya. Jadi itu yang penting. Oke, jadi itu udah selesai. Berarti sisa kita buka ulang di ArcGIS. Ini kita hapus lagi ya. Ini kita hapus. Kemudian kita tambahkan yang tadi yang latmon 2 ya. Kemudian ini kan resolusinya lebih bagus ya. Karena dia resolusi 200 ya tadi ya. Ya, oke. Kemudian setelah itu kita masuk di langkah berikutnya adalah bagaimana melakukan proses digitasi. Yang perlu kita ketahui dalam proses digitasi adalah bahwa peta yang akan digitasi itu dia sesuai dengan sistem koordinat yang ada. Ya. Jadi sistem koordinat yang ada ini adalah sudah dalam geografis ya. Berarti itu udah bagus. Sekarang kita akan mencoba mendigitasi. Saya akan coba mendigitasi misalnya sungai ini ya. Jadi di dalam JSC itu ada disebut sebagai konsep layering ya, yang kemarin yang saya jelaskan. Jadi semua bentuk permukaan bumi itu sebagai suatu layer yang tipis. Misalnya sungai ini, sungai akan saya coba digitasi ya. Oke. Sekarang kita akan coba melakukan digitasi ya. Caranya adalah kita masuk ke dalam
ArcCatalog ya. Jadi ArcCatalog, saya klik ini akan tampil langsung di sini ya. Kemudian kita ini akan melakukan ini ya, Project.js, kemudian kita akan melakukan digitasi sungainya ya. Misalnya klik kanan, kita akan membuat layer khusus, kita gunakan save file ya. Jadi ini misalnya sungai ya. Saya akan buat sungai, sungainya adalah poligon berarti AR ya. Kemudian dia itu adalah poligon ya. Jadi dalam JS itu ada 3 jenis data, ada point atau titik, ada polyline atau garis, dan ada poligon itu mempunyai array ya. Kemudian sistem koordinatnya ya, kita gunakan 1984 ya. Kemudian oke. Kemudian oke ya. Berarti ini sudah kita buat ya. Jadi kita sisa klik kanan di sungai, kemudian editor, baru start editing ya. Jadi bisa juga dengan cara ya, masuk di editor, kemudian start editing, baru pilih filenya yang ini ya. Kalau dia terdiri dari beberapa file, dia akan meminta kita mau pilih yang mana ya. Tapi dia karena terdiri hanya satu file, langsung dia start editing ya. Kemudian aktifkan feature ini ya. Kemudian ini ya. Jadi sisa kita lakukan digitasi ya, pada sungai ini. Misalnya akan coba mulai dari sungai ini ya. Jadi saya akan mulai ya. Saya akan coba follow supaya dia enak digitasi. Saya ubah warnanya ya. Ya, dari sini ke digitasi. Nah, saya akan stop editing. Oke. Saya akan digitasi ya. Jadi kita digitasi, ya kita ikuti ya. Digitasi itu adalah mengikuti pola yang ada di gitu. Jadi misalnya salah begini, kita Ctrl Z saja ya, dihapus. Ya. Kalau kita mau lebih zoom lagi ya. Ya. Misalnya sungainya saya potong aja sampai di sini ya. Di sini jadi ini sungai lain nanti namanya, misalnya Jaroba namanya ya. Nah, Ctrl Z, saya akan batasi sininya ke sini ya. Jadi nanti akan ulang lagi nanti sama sungai misalnya. Jadi ini saya akan teruskan ya. Ini kita digitasi. Jadi inilah yang saya bilang bahwa membangun data JS itu dari awal itu memang yang lebih banyak waktu yang digunakan dibanding dengan menggunakan analisisnya nantinya. Nah ini berarti ini udah ada begini ya. Jadi ini bisa kita lihat tabularnya, ini sudah ada satu ya. Jadi ini sudah ada ya. Jadi kalau yang kita membuat lagi ke sana ini supaya dia bersambung, ini bisa ada fungsi dari autocomplete ya. Jadi ini bisa kita lihat. Jadi kita ambil dari dalam, baru dia bisa jadi
sungai ya, anggaplah ini. Jadi anggaplah sini dipotong ya kembali. Bisa klik 2 kali sini ya, jadi memulai itu 1 kali, mengakhiri itu 2 kali ya. Jadi ini bisa kita lihat. Kalau mau lanjut lagi sisa kita tarik ke atas, misalnya saya mau lanjut sampai di sini ya. Jadi saya akan coba di sini. Ya, saya akan coba misalnya. Ini ya, jadi kita sini. Tapi ingat, sebelum kita klik 2 kali, kita harus tampilkan semua wilayahnya supaya dia ter-auto-complete. Kalau kita tidak tampilkan, itu tidak akan bertambah ya. Jadi dari itu bisa kita lihat ya. Jadi ini udah. Kalau kita misalnya ingin menyambung data ini, ya, misalnya sudah ini kita mau sambung dengan ini ya. Jadi ini kita klik 2 kali ini ya. Jadi kita editor, baru kita merger ya. Kita merger yang di bawah ya. Ini berarti udah ya. Berarti udah tersambung. Jadi ini untuk sungai misalnya. Sudah itu kita lakukan editor, baru stop editing. Ingat bahwa di JS ini bahwa di JS ini dia di sini adalah layer. Jadi yang kita buat ini adalah sudah bentuk layer jalan ya. Bentar saya lanjutkan. Saya akan tetap share, tunggu sebentar ya. Ada telepon dari rektorat soalnya. Oke. Halo, masih ada semua? Halo, masih ada semua? Masih ada sih, Pak. Oh iya. Masih ada, Pak. Siap, Pak. Siap. Oke, siap. Oke, jadi sudah dipahami tadi ya. Oke, sekarang coba kita membuat lagi salah satu layer ya. Misalnya coba kita buat jalan ya, line ya. Saya akan coba buat jalan dari sini. Jadi cara yang sama kita katalog ya. Mudah-mudahan saya sudah rekam supaya bisa ini jadi oke. Jadi kita sini, kemudian kita klik kanan di mikro penetapan tadi, kemudian new ya. Kemudian masukkan save file yang baru ya. Yang kita yang baik adalah garis ya. Jadi jalan, kemudian dia ln line ya. Kemudian kita pilih polyline karena dia garis yang akan kita buat. Kemudian edit untuk spasialnya 1984 ya. Ini kita. Ini oke ya. Berarti ini udah ada kita buat. Jadi setelah itu kita ingin membuat mulai jalan ya. Ini masih jalan dari sini ya. Oke. Saya akan mulai jalannya dari sini. Ya. Oke. Kemudian klik kanan, ini cara berikutnya start editing ya, di editor baru start editing ya. Kemudian kita mulai mendigitasi, aktifkan ini ya. Aktifkan creator ya. Kemudian pilih jalan ya. Kemudian kita pilih yang garis ini line ya. Jadi ini adalah garis dari sini. Jadi kita digitasi. Klik 1 kali itu berarti dia jalan. Silakan kita mendigitasi. Kalau kita mau pindahkan pilih yang pan ya. Kalau kita geser ya, jadi pan ya. Sudah itu lanjutkan lagi, klik line lagi ya. Ya, kemudian kita digitasi ya. Kita digitasi bahwa ini adalah jalan. Ingat digitasinya di tengah jalan, Pak ya. Jangan di pinggir jalan karena nanti tabrak orang ya. Itu ya. Jadi kita digitasi.
kemudian kita kasih jalannya ya. Misalnya ini adalah jalan nasional ya, yang saya digitasi. Kita digitasi terus jalannya ya, jadi usahakan ambil digitasinya itu di tengah jalan ya. Kalau mau kurang jelas ya di zoom aja ya. Ini ada tanda plus ya, gitu. Ada minus kalau di zoom out ya, zoom out. Kemudian lanjutkan ini. Kita digitasi sampai wilayah kita. Jadi ini kita sudah lewat kota Enrei kan sudah mulai jalan berbelok-belok Pak ya. Ini anggaplah itu sampai dia sini. Oke, dia berhenti ya. Jadi klik 2 kali itu berhenti. Ya. Misalnya kita ingin membangun lagi jalan berikutnya ya. Misalnya ada kayak jalan ini. Ini ada jalan, saya lanjutkan, pilih ini, naik. Jadi kita ini jadi kita lanjut ya, digitasi. Jadi nanti kalau ada gini sisa kita kontrol set ya, itu kita kontrol set, kemudian kita lanjutkan digitasi kita. Apa jalan ini adalah jalan lokal ya, yang dibangun oleh kabupaten. Ini kita lanjutkan. Jadi kita tutup kali, kita lanjutkan untuk teman berikutnya. Jalan ini akan keluar sampai di mana? Ternyata dia bersambung dengan jalan ini berarti. Berarti kalau kita lihat data tabularnya ini sudah ada data habis ya. Berarti kita sisa editor baru stop editing ya. Nah, yes. Jadi itu kita udah buat ya, saya open citranya, kita udah buat beberapa data ya, sudah ada data jalan, ada data sungai ya.
Misalnya kita ingin membuat lagi ruang terbuka hijau misalnya ya. Misalnya yang berupa lapangan misalnya. Saya akan coba save file, misalnya lapangan aja ya. Kemudian dia adalah poligon, jadi dia area dalam penulisannya. Kemudian kita poligon, ingat sistem koordinatnya masih menggunakan WGS 1984 ya. Oke, kita akan coba lihat yang lapangan ya. Kemudian kita digitasi keseluruhan area daripada lapangan ini ya. Jadi caranya adalah klik kanan lagi ya, kemudian edit feature, kemudian start editing ya. Kemudian kita pilih di sini yang lapangan, kemudian di sini kalau mau gunakan ada freehand ya. Tapi mouse-nya harus sensitif ya kalau bergerak. Jadi dia ini bergerak kemana saja ya, cepat. Ini bisa langsung membuat nanti. Tapi ini ingat mouse-nya harus bagus untuk bisa melakukannya. Oke, ini dia otomatis terbuat begini. Kalau misalnya ini mau dihapus, sisa del aja. Ya. Kalau misalnya buat yang menggunakan ini, supaya ya. Oke. Oke, masih ada lapangan yang lain. Coba kita lihat. Ya. Ini ada lapangan. Tidak saya. Di lapangan Polres ya. Lapangan yang kita ambil. Ya. Oke. Sudah itu kita editor baru stop editing ya. Berarti proses digitasi ya, kita udah melakukan proses digitasi ya. Sekarang ya kita masuk dalam bagaimana proses pengisian database ya. Proses pengisian database akan kita isi satu persatu, bagaimana kalau misalnya luas area itu bisa kita menghitung luas dan bisa kita menghitung kelilingnya ya. Kita akan menghitung dengan caranya adalah kita misalnya mulai dari jalan ya. Kita buka atribut table-nya ya, yang klik kanan dan buka atribut table ya. Kemudian field yang akan kita masukkan sebentar ya. Halo, tes. Nantinya berapa luasannya, berapa panjangnya ya, dan nanti namanya itu apa jalannya misalnya. Ya. Jadi kita tambahkan, kita add field ya. Ini adalah nanti nama jalannya misalnya ya, nama atau kelas jalannya ya, kelas jalan, kelas jalanannya, kelasnya apa? Dia itu adalah teks ya nantinya. Oke, kita teks ya. Setelah itu kita akan menambahkan lagi mungkin tentang, karena dia adalah jalan berupa garis, berarti dia panjangnya. Jadi fill ini adalah panjang, mungkin satuannya kita dalam kilometer ya. Kemudian tipenya itu adalah double angka nantinya ya. Kita pilih 8. Kemudian di belakang komanya ada 2 ya. Misalnya 12,45 berarti dia masuk 45 di belakangnya. Ya, kemudian oke, berarti ini udah ada kelas, sudah ada panjang. Kemudian kita akan mengisi nama database jalan ini ya. Jadi caranya adalah kita klik kanan ya, kemudian edit, baru start editing ulang ya. Kemudian kita pilih ya, bisa juga kita select dari sini. Ini berarti ini adalah jalan arteri misalnya ya. Ini adalah jalan arteri ya, jalan nasional ya. Kemudian kita pilih lagi yang ini jalan apa?
Oh, ini adalah jalan lokal misalnya ya. Ini jalan lokal ya. Jalan lokal. Demikian pula yang di bawah ya, bisa kita Ctrl C, baru kita paste, itu bisa langsung kita lakukan ya. Jadi hal itu bisa kita lakukan dengan mengkontrol baru paste pada tempat tersebut ya. Oke, jadi ini udah kita buat, sudah itu sisa kita stop editing, masuk di editor, baru stop editing, baru ya. Oh, ini gue Kemudian, kena nomor gue bilang pakai kemudian kemudian kita ingin menghitung panjangnya ya. Kalau misalnya kita jengkal demi jengkal mungkin agak susah. Tapi di dalam JS ada tools untuk menghitung geometri ya. Jadi kita klik kanan di panjangnya, kemudian calculate geometri ya. Kemudian di sini pilih yang length. Tadi dia disable karena dia satuannya belum dalam UTM ya, dalam metrik. Jadi untuk merubah itu kita harus rubahnya dalam metrik ya. Jadi masuk di view, kemudian data frame property ya. Data frame property kita tunggu. Kemudian kita cari di sini di projective ya. Nah, kemudian pilih UTM ya. Kemudian WGS 1984, kemudian source ya, selatan, kemudian pilih yang zona 50 f karena dia masih di bawah 120. Kalau dia di atas 120 dia masih dalam zona 50. Kemudian kalau dia belum favorit, sisa kita add pakai ini supaya nanti kita tidak capek-capek lagi mencari di projective baru masukkan zona 50. Kemudian di apply ya, kemudian oke ya. Berarti background kita ini atau view data frame ini sudah dalam format UTM, jadi kita bisa menghitung panjang ini, bisa klik kanan, calculate geometry ya. Kemudian dia length ya, panjang ya. Ini sudah definisikan panjang. Kemudian kita mau yang satunya kilometer ya. Pilih yang kilometer ya. Kemudian oke ya. Akan terhitung secara otomatis di sini. Ini udah kelihatan ya. Berarti kita sudah mengisi database kita. Ya. Berarti kalau kita lihat ini bisa kita identifikasi. Ya. Kita pilih ini, baru kita informasikan, klik ini. Ya. Ini akan otomatis akan keluar informasinya berdasarkan yang kita isi data base-nya tadi. Ya. Oke, jadi informasinya akan keluar kayak gini. Ini adalah nama kelasnya adalah jalan arteri panjangnya 44,91 km. Jadi kalau nggak percaya panjangnya segitu, silahkan ukur di lapangan ya. Oke, sekarang kita ingin mengukur tentang luas ini ya. Jadi kita klik kanan, langkah yang sama tadi ya, open attribute ya. Kemudian kita masukkan nama field-nya, field ya. Sama tadi nama, kemudian dia teks ya. Kemudian kita masukkan luas karena dia adalah wilayah, luas. Mungkin satunya kita hektar ya. Kemudian double karena dia angka nilainya nanti kita masukkan saya 8 ya, precision di depan koma itu ya. Kemudian 2 di belakang koma ya. Kemudian kita masukkan lagi karena dia adalah luasan kita bisa buat keliling ya. Misalnya ada yang mau menghitung kayak keliling tadi itu mau melakukan jogging track ya. Berapa sih sebenarnya kalau saya jogging track di lapangan Abu Bakar ini? Jadi sisa aktif. Nah, kemudian kita masukkan keliling ya. Satuannya mungkin dalam meter ya.
atau kilometer aja supaya seragam dengan panjang jalan tadi ya. Kemudian kita pilih double, ya. Kita pilih 8, kemudian 2, oke. Jadi dia keliling dalam kilometer kita definisikan. Oke, tadi kita udah mempelajari kalau kita mau mengisi data ini dengan star editing. Ya. Sekarang dengan cara tidak star editing, caranya adalah kita pilih salah satu layer ini, ya misalnya ada lebih dua, cuma ini yang kita akan berikan nama, kemudian klik kanan di layar nama. Ya. Kemudian fill calculate, kemudian pakai tanda kutip 2 atau tanda string jasa namanya itu di dalam JS. Kemudian namanya adalah lapangan Abu Bakar Lambogo ya. Betul itu namanya? Nah, kemudian oke ya. Jadi dia akan calculate dan memasukkan ke dalam tabel itu. Mungkin karena tidak banyak dalam perusahaan jadi kita tunggu dulu. Ya. Jadi ini sudah ya. Ini kita menghitung luasannya secara keseluruhan. Kita kalkulasi geometri, kemudian luasannya adalah hektar, ya. Nah, kemudian kelilingnya adalah ya, kita gunakan dalam kilometer. Ya. Nah, berarti kita udah punya data tersebut ya, yang kita bangun dari data citra, ya. Dari data citra ini. Jadi kalau misalnya kita memberikan pewarnaan, membedakan nama jalan utama sama jalan arteri primer dengan jalan yang jalan lokal, bisa kita klik yang jalan, klik kanan, pilih propertinya untuk merubah, ya. Pilih properti. Jadi kita pilih properti ini. Ini. Kemudian kita bedakan nanti dengan namanya, jadi pilih kategori, ya. Kategorinya baru kita pilih kelas. Ya. Di kelas ini add all value, jadi masukkan semua nilai yang ada dalam kelas tersebut. Di sini udah ada jalan arteri sama jalan lokal. Kita merubah warna ini, kita pilih 2 kali itu, ya anggaplah ini warnanya, ya, tapi ada aturannya. Kita untuk sementara aja itu ini misalnya kolektor atau ya kolektor. Oke, sudah itu apply, sudah itu kita lihat perbedaannya. Ini sudah ada, ini adalah jalan, ini adalah arteri. Sekarang mungkin kita lihat kalau lapangan. Oh, lapangan itu kita rubah warnanya, pakai warna hijau aja ya, sesuai aja dengan itu. Warna hijau ya. Outline-nya jadi itu lapangan. Kemudian sungainya kita lihat ada river lake ini. Kita lihat. Ya. Oke, sekarang ini udah dalam hasil digitasi. Saya akan memberikan tambahan bagaimana kalau ini kita ingin layout. Ya. Jadi misalnya ini saya akan berikan nama jalannya, bisa pilih nanti di sini, ya. Diklik kanan, properti, ya. Ini properti. Kemudian
pilih labeling, ya, pilih label, ya. Kemudian aktifkan label feature-nya, kemudian masukkan yang namanya ini. Ya. Nah, setelah itu kita bisa apply, kita bisa lihat ini adalah jalan lokal, ini adalah jalan akhir. Ya. Kalau misalnya kita juga mau masukkan nama sunginya, cara yang sama seperti ya, properti label, ya, feature, kemudian masukkan nama. Ya. Mungkin kalau sungai dia warna biru, pakai miring. Ya. Nah, tulisannya mungkin agak kecil. Nah, itu ini apply. Ya. Kita lihat sistemnya di sini ada pilihan. Dia di dalam polygon, ya, remove kalau duplicate, kalau double, kemudian dia dalam polygon. Ya. Kemudian kita pilih ini, dia mengikuti mana supaya dia dalam polygon. Oke, kita apply. Nah, kemudian kita oke, ini udah ada datanya. Kalau kita zoom, ya, ini sudah ada sini dan datanya. Demikian pun halnya dengan lapangan, kita klik kanan properti, ya, properti, kita tunggu, kemudian pilih ini, kemudian kita masukin nama. Ya. Nah, ini kalau kita merubah bentuk hurufnya, nah, misalnya ada yang backgroundnya, ya, ini kita rubah, kita ini, nomor 3 ya, nomor 3 ya, oke, oke, kita apply. Ini berbeda dengan yang lain. Oke, itu adalah kita sudah melayout. Bagaimana sih data ini supaya bisa tersimpan? Jadi kita save file, save, ya. Jadi nanti pada saat kita buka akan sama dengan ini. Sudah itu kita masukkan di save project di sini, kemudian pilih yang kota entrekan. Ya. Tempatnya dan menyimpan adalah di project ini. Ya. Kita di sini namanya adalah kota entrekan juga, ya. Kemudian kita save. Save. Jadi kalau kita tutup ini, itu sudah kita tutup. Pada saat kita buka nanti, bisa kita masuk di sini. Tidak perlu lagi kita buka satu-satu kali ini. Masuk di project, ya. Kemudian di kota entrekan, ya. Kita bukanya di project ini. Ya. Di project ini baru klik 2 kali kota entrekan. Jadi dia langsung masuk di program JS-nya dan langsung tampil sesuai dengan tampilan pada saat kita terakhir menginput data. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi kalau misalnya tadi itu kita ini tampil udah, kita mau misalnya citranya tetap ada di belakang, ya, tapi ada tulisannya yang nggak kelihatannya. Jadi sisa di jalan ini kita rubah, ya. Jadi properti, jadi rubah supaya di tulisan jalan itu ada juga kelihatan. Kemudian saya rubah di simbologi, ya, kita gunakan boundary yang baru. Jadi ini kita aja nomor. Kemudian oke. Oke, biar ini yang lokal jangan ATL seperti ini. Oke. Warna jalannya mungkin kita rubah supaya dia kelihatan. Biasanya jalan itu berarti ini jalan itu, ini jalan itu. Oke, sekarang kita masuk untuk layout, pilih di view, ya, baru layout view. Sudah itu kita sesuaikan dengan kertas nantinya. Kertas ini misalnya kita mau A4 saja. Layout. Jadi ini A4 disesuaikan saja. Bisa juga menggunakan ini. Kalau mau A3 kita ubah ya. Mau A3 bisa pilih itu, kemudian scale to map. Jadi dia akan langsung memasukkan skala kertas. Jadi ingat peta ini kita buat dalam kertas A3 nanti, ya. Yaitu klik kanan, kita buat gridnya dengan properti, ya.
kemudian grid, kita new grid, ya. Jadi grafik itu saja yang geografik. Nanti akan latitudenya 30, ya, 30 detik. Setelah itu kita bisa lihat hasilnya apply, dia akan begini. Tetapi kita mau misalnya dia rapat ke dalam. Kita di sini ada style. Ya. Style, pilih yang ini ya, atau yang ini, tidak usah pilih antaranya. Kemudian properti, ya, kita ingat tadi ukurannya itu adalah 30 detik. Berarti ini 0, ya. Ini 0, ini yang 30 detik. Ya. Ini 30 detik. Kemudian kalau kita garis merubah, ini bisa jadi warna yang sama dengan itu, yang seperti warna abu-abu. Ya. Oke. Kemudian oke. Ya. Sudah itu kita apply. Kita lihat hasilnya, ini dia sudah merata. Oke. Berarti ini sudah ada grid. Ya. Sekarang sisa kita membuat judul di bawahnya. Jadi judul itu bisa menggunakan, kita klik kanan dulu, misalnya belum ada di laptop kita nantinya, klik yang draw. Ya. Setelah draw dia akan tampil kayak gini, nanti akan mungkin berada di tempat lain. Begini nantinya pada saat kita klik ya. Jadi ini akan drawnya akan mati. Kalau kita klik drawnya ini akan tampil. Saya biasanya menaruh di bawah ini supaya lebih mudah. Sudah itu pilih yang rectangular, ya. Sudah itu misalnya buatkan aja semuanya. Ya. Jadi itu sudah buat. Nah ini udah tampil. Di sini juga ini adalah zoom untuk view, ini adalah zoom untuk layout. Jadi pada saat kita klik kanan di sembarang tempat yang kosong, di sini ada zoom untuk layout. Ya, jadi kalau belum aktif, klik yang itu, kemudian pilih yang zoom ini bisa kita blok. Misalnya namanya kita akan tulis di sini adalah kota yang kita itu. Sudah itu kita tambahkan arah utaranya. Ya. Kita tambahkan arah utaranya mungkin ini. Utara itu berada di atas ya. Ke utara, kemudian skala. Dalam peta itu harus ada skala. Kita menggunakan skala teks. Ya. Ini dia satu inci, kita bisa merubah. Kita klik 2 kali, baru pilih yang jenis. Ini oke. Nah, kalau kita rubah yang ini akan otomatis berubah ya. Petanya akan otomatis berubah. Skalanya juga akan berubah. Jadi tergantung dari skala peta yang kita gunakan. Misalnya saya mau banding 7.500. Oke, sudah langsung berubah. Skalanya di sini adalah 1:700. 7.500. Jadi skala ini adalah 1:7.500. Kemudian insert untuk skala barnya, karena kalau tidak berfungsi skala bar, tidak berfungsi skala angka, skala bar masih kita perkecil, kita mau taruh di sini, kita mau rubah, klik 2 kali saja. Misalnya kita mau kilometer, jadi ini kita rubah jadi kilometer. Ini bagus. Dirubah misalnya kita mau subdivisinya 3 saja. Ini 3 jadi lebih ini. Ini huruf ini. Jadi ini
Jadi kalau kita mau ketengahkan semua, kita pilih select satu persatu ya. Satu persatu sudah itu klik kanan, kemudian like, kemudian dia all center, ya dia titik ke tengah. Itu ya. Kemudian kita pilih pan geser, kemudian kita tambahkan keterangan. Ya. Jadi bisa insert, ya. Kemudian legend untuk keterangan. Ya. Kemudian saya akan masukkan jalan, lapangan, iklan saya. Ini kita geser, ya. Next, ya udah. Ini, ini terbesar, ini kecil, ini masuk di sini. Ini kita nggak butuh yang ini, jadi kita masuk di sini lagi. Klik 2 kali pada jalan. Kemudian kita masuk di itu, di simbologi, open, kemudian oke, berubah. Ya. Kemudian misalnya kita hanya nanti tampilkan jalan saja, nggak usah informasi yang jalan. Kita klik kanan, properti, properti, item, saya blok ini, baru style. Sebenarnya saya pilih yang label saja. Jadi label jalan sudah, lapangan ini. Dia 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 jadi ini kemudian di sini mungkin ini sudah cocok, ini lapangan, ini perlu kita rubah dan bisa ya di layar di sini. Jadi lapangan bola ini adalah sungai. Berarti kita udah punya data keterangan tentang jalan sini. Oke, ya. Mungkin agak jauh ini. Di sini. Kemudian yang berikutnya adalah kita misalnya memberikan sumber dari peta kita ini. Ini sistem koordinat dulu. Ada sistem koordinat. Ya. Dari sistem koordinat yang kita gunakan. Jadi ini bisa dia proyeksi. Itu adalah geografi. WGS. Proyeksinya adalah WGS 1984. Proyeksinya adalah WGS 1984. Ya. Kemudian datumnya gridnya adalah geografi, satuannya degree, derajat. Jadi guys, ini adalah proyeksi. Sudah itu sumber petanya dari mana ya? Sumber peta. Misalnya yang kita lakukan adalah hasil digitalisasi citra satelit ya, dari planet ya. Misalnya sekarang tahun 2020 ya. Tahun 2020 udah itu yang kita butuhkan lagi adalah tahun pembuatan petanya ya. Misalnya instansi dan tahun pembuatan.
Misalnya pasca sarjana ini tahunnya tahun 2020 center begitu. Kemudian kita ketengahkan lagi, kemudian kita buat border secara keseluruhan ya, untuk ini. Nah, terletaknya di atas, kita sisa ke kanan, turunkan ke bawah. Send to back. Dia sudah turunkan ke bawah. Kalau misalnya warnanya kita mau kosongkan, sisa klik kanan di situ, properti. Ya. Ini jadi hollow, ini lebih hitam. Ya. Kemudian ini gunakan 2, supaya dia lebih tebal. Kalau ini belum rapat, bisa taruh dikit. Ya. Itu kemudian ini dipakai warna ini, berarti kita udah membuat layout. Ya. Sudah itu kita simpan. Ya. Kemudian data ini kita ekspor menjadi data JPEG. Kita ingin melihat data JPEG ini. Ya. Ini image-nya, jadi data image-nya itu ya kita taruh di gambar. Ya. Jadi kota yang mereka misalnya resolusi 200 saja. Tidak terlalu. Jadi udah ini kita ekspor, otomatis dia akan ini drawing kita rasa, kemudian dia akan kelihatan nanti berapa persen. Ini udah jadi. Oke, kita lihat hasilnya. Di kota mereka, kemudian gambar. Ya, kita pilih ini. Kita lihat hasilnya. Oke, bagaimana? Mudah membuat peta? Petanya sudah jadi kan? Repot.